Bermain dengan murid-murid. Awalnya, saya ragu apakah saya akan berhasil bertahan di sekolah Finlandia, karena faktanya di sana penuh dengan anak-anak berprestasi dan guru-guru terlatih. Namun, kepercayaan diri saya meningkat saat saya teringat suatu persiapan mengajar yang saya dapatkan di Amerika Serikat, bagaimana memulai tahun ajaran baru. Ketika saya mengemas barang bawaan untuk kepindahan kami ke Helsinki tahun 2013, saya memastikan sudah membawa buku suci kuliah saya, The First Day of School, hari pertama di sekolah. Keberhasilan Anda sepanjang tahun ajaran, tulis Harry Wong dan Rosemary Wong, 2009. Dalam panduan mengajar Amerika klasik, ditentukan oleh apa yang Anda lakukan di hari pertama sekolah. Halaman 2. Dalam buku tersebut, saya menulis dengan antusias, betul, di pinggir halaman dan melingkari kalimat berikut dengan pensil. Anda harus selesai mempersiapkan dan mengatur semuanya sebelum sekolah dimulai. Saran pengarang, halaman 6. Seperti banyak guru Amerika yang saya kenal, saya benar-benar mengendapkan filosofi tersebut dalam hati sampai pada tingkat menjadi terbiasa. Menyusun rencana pembelajaran yang rinci, menit demi menit untuk beberapa hari pertama sekolah sejak tahun pertama saya mengajar di Massachusetts. Rencana ini sebagian besar untuk mengajari siswa sekolah dasar prosedur yang penting dan rutinitas seperti mengumpulkan tugas dan pergi ke kamar mandi. Jadi, untuk membuat semua hal siap dan teratur. Di hari pertama sekolah di Finlandia, saya melakukan apa yang selalu dilakukan seorang guru di Amerika. Mengisi musim panas dengan melengkapi berkas rencana pembelajaran saya dan menata kelas saya. Namun di Finlandia, ketika minggu pertama sekolah tiba, saya melihat sesuatu yang ganjil. Banyak rekan kerja Finlandia, saya tidak mempersiapkan kelas mereka selama musim panas. Sehari sebelum sekolah dimulai, saya bertemu seorang guru muda yang mengaku masih belum memutuskan apa yang akan dilakukan minggu itu. Saya sedikit terkejut. Dalam kacamata orang Amerika, teman-teman guru Finlandia yang sangat terlatih ini tampaknya tidak siap menghadapi hari pertama sekolah. Mereka kelihatan terlalu santai, sementara saya merasa sangat tertekan saat saya berusaha mengajar dengan sempurna seperti apa kata buku. Dalam satu pelajaran saya yang terencana rapi minggu itu, saya berkata kepada murid kelas 5 saya bahwa kita akan melatih rutinitas berjalan dengan tenang, berbaris lurus, dan tiba-tiba saya mendengar para murid mengeluh. Rupanya, mereka telah dilatih berjalan menyusuri lorong secara mandiri sejak mereka kelas 1. Dan rupanya rencana saya membuat mereka kesal. Karena malu, saya singkirkan tugas ini dan segera saya isi dengan kegiatan selanjutnya. Saya memulai tahun ajaran dengan pikiran bahwa selama saya mengendalikan waktu dan lingkungan fisik, segala hal akan baik-baik saja di kelas saya. Namun rekan kerja dan siswa Finlandia saya menantang gagasan ini. Mereka tampaknya tidak terlalu ketat di awal tahun. Agar dapat memahami filosofi ini dengan baik, saya berbicara dengan banyak guru Finlandia, yang mana mereka semua tidak pernah diajari cara yang benar untuk memulai tahun ajaran. Saya pikir, star yang lunak perlu agar rutinitas dan prosedur sekolah tumbuh perlahan dalam diri anak-anak, kata Johanna Hopia, seorang guru kelas di sekolah dasar Martti Ahtisaari di Kuopio, Finlandia. Di kelas Hopia, hari pertama sekolah biasanya dihabiskan dengan mengobrol tentang liburan musim panas, bermain, dan berolahraga bersama. Dalam kurun waktu itu, dia tidak pernah membagikan buku paket atau memberikan pekerjaan rumah. Jere Linane, seorang guru sejarah di sekolah komprehensif Maunula di Helsinki, lebih suka jika siswanya menjalani proses organik kembali ke sekolah. Saya ingin memulai sekolah dengan sedikit mungkin tekanan, kata Linanen. Baik untuk saya sendiri dan murid saya. Bulan Agustus yang lalu, dia dan rekan kerjanya mengajak 4 kelompok murid kelas 9 ke taman terdekat, tempat mereka ngobrol, menari secara spontan, dan bermain sepak bola, bola basket, dan Pokemon Go. Linanen menggambarkan beberapa hari pertama sekolah sebagai pembentukan tim, atau yang dalam istilah bahasa Inggris diterjemahkan sebagai team building. Di sekolah negeri Helsinki,
saya menemukan kebijakan serupa, di mana guru dan murid hanya masuk sekolah setengah hari dan kelas normal baru dimulai minggu berikutnya. Bahkan di tingkat sekolah menengah di Finlandia, sangat umum jika para siswa tidak masuk sehari penuh di hari-hari pertama tahun pelajaran. Menurut Taru Pohlota, seorang guru bahasa asing di sekolah menengah Martin Laakso di kota Panta, Finlandia, di sekolah Tola, murid baru diberi tambahan hari untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru. Kami ingin mereka merasa nyaman di sekolah barunya sebagai kegiatan yang sesungguhnya dimulai, ujarnya. Di hari-hari pertama mengajar di Finlandia, saya memimpin murid kelas 5 ke salah satu tempat senam sekolah kami untuk bermain secara berkelompok hanya di saat jam istirahat mereka. Saya telah memilih beberapa kegiatan. Mereka mengikuti peraturan saya. Namun rutinitas ini cepat membuat mereka bosan. Kemungkinan besar karena saya kehabisan stok permainan. Untungnya, salah satu murid Finlandia saya mengusulkan permainan kick the can atau menendang kaleng yang pernah mereka mainkan bersama guru kelas mereka di kelas 4. Saya setuju. Dan seorang anak laki-laki berambut pirang kembali dengan membawa sebuah botol soda plastik yang kosong. Beberapa minggu berikutnya, saya bermain kick the can dengan murid kelas 5 2 hari sekali. Sebenarnya, itu salah satunya permainan kelompok yang ingin mereka mainkan bersama saya. Apalagi, mereka ini ingin saya selalu menjadi yang jaga. Artinya, saya akan menghitung sampai 20. Mereka bersembunyi, dan saya harus menemukan mereka. Jika saya melihat di mana mereka sembunyi, saya menyebutkan namanya, dan saya menggandeng lengannya. Demikian seterusnya seperti sekelompok amuba. Jika saya menangkap semua siswa, saya akan menang. Namun, itu tidak pernah terjadi karena selalu ada seorang anak kelas 5 yang menyelinap, kemudian langsung menendang botol soda dengan teriakan kemenangan, membebaskan semua tawanan saya. Selama memainkan kick the can yang liar ini, saya sadar bahwa hal paling bernilai yang dapat saya lakukan dalam hari-hari awal sekolah itu adalah santai seperti teman-teman guru Finlandia lainnya, dan menikmati hubungan yang menyenangkan dengan murid-murid saya. Saya pikir untuk beberapa saat, saya tahu bahwa memperkuat hubungan sangat penting, terutama di awal tahun. Namun salah satu halangan yang saya hadapi adalah tekanan untuk melakukan semuanya dengan benar dari awal. Banyak pendidik di Finlandia yang telah saya ajak bicara menyadari bahwa struktur kelas yang biasanya dimulai dengan membuat peraturan, menentukan rutinitas, dan prosedur memang perlu, namun mereka menekankan pentingnya lingkungan pembelajaran yang menyapa. Tidak terlalu banyak tekanan terlebih dahulu. Saat banyak sekolah Amerika masih jarang melaksanakan STAR Plan seperti Finlandia, saya pikir kita bisa mulai melakukan STAR Plan di kelas kita untuk memelihara hubungan dan atmosfer yang lebih santai, untuk meletakkan dasar dari 1 tahun pembelajaran. Satu hal terbaik yang bisa saya lakukan dengan para murid di awal tahun ajaran adalah bermain dengan mereka. Itu saja. Ini adalah sesuatu yang menenangkan rasa gugup di hari awal sekolah dan mengembangkan rasa persahabatan. Permainan kelas favorit yang saya mainkan di hari pertama sekolah adalah bingo manusia. Saya suka permainan ini karena ini adalah cara yang menyenangkan, aktif, tanpa tekanan untuk memperkuat hubungan. Dan permainan ini bisa untuk semua tingkat kelas, karena peraturan bingo manusia beragam. Saya akan menjelaskan cara termudah yang saya ketahui. Verlajo 2016. Setiap anak dan guru menerima sebuah kartu bingo. Kartu itu bukan berisi angka melainkan deskripsi pendek seperti, saya pernah pergi ke Eropa, atau saya pernah menunggangi kuda. Kemudian timer diatur selama 10-15 menit dan para pemain berkeliling untuk mencocokkan pesan kartu mereka sebanyak mungkin. Jika pesanannya adalah saya pernah menunggangi kuda, ia harus mencari satu teman yang sudah pernah menunggangi kuda sebelum waktu itu habis. Setiap permainan bekerja seorang ilmuwan sosial dan memperlakukan kartu bingo mereka layaknya sebuah survei untuk memeriksa beberapa banyak kemungkinan kotak bingo yang bisa dibuat. Permainan harus saling memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan deskripsi di kartu mereka, seperti pernahkah kamu pergi ke Eropa atau pernahkah kamu menunggang kuda? Begitu satu permainan menemukan permainan yang lain cocok dengan deskripsi kotak bingo, kotak dapat ditandai dengan tanda tangan pemain tersebut. Sebelum bermain, saya memberikan 2 peraturan. Pertama,
Anda tidak dapat menandai kartu Anda sendiri. Bahkan, jika Anda memiliki kartu yang cocok dengan deskripsi yang ada, kedua, Anda hanya dapat mengumpulkan satu tanda tangan dari setiap pemain. Setelah waktu berakhir, saya menemukan bahwa ternyata tanya jawab pengalaman amat penting. Pertama, saya bisa melihat usaha dari para siswa saat melemparkan serangkaian pertanyaan yang berkelanjutan, seperti, adakah yang menemukan lebih dari satu pasangan, lebih dari dua pasangan, dan seterusnya, hingga tidak ada tangan diangkat ke atas. Kedua, jika masih ada waktu, saya meminta para murid untuk merefleksikan dengan singkat apa yang telah mereka pelajari satu sama lain. Apakah ada sesuatu yang mengejutkan? Meskipun mudah untuk mencari kartu bingo, manusia yang siap dicetak lewat Google, saya lebih suka membuat lembar permainan saya sendiri, karena saya bisa membuat sesuatu yang sesuai dengan siswa saya. Karena bingo manusia adalah salah satu kegiatan yang saya lakukan dengan murid saya. Saya ingin membuat kesan pertama yang sangat baik. Di Finlandia, contohnya, saya tidak akan menggunakan kartu dengan deskripsi. Saya pernah pergi ke Eropa, namun saya akan memakai. Saya pernah pergi ke Amerika, dan jika saya bermain dengan para pembaca tingkat awal atau siswa taman kanak-kanak kelas 1 dan kelas 2, saya mungkin memilih untuk mengganti deskripsi berbasis kata di kotak bingo dengan gambar sederhana yang dapat saya ajarkan sebelum permainan dimulai. Saat memainkan game terstruktur seperti Human Bingo, saya pikir para murid juga punya kebutuhan untuk mempunyai rasa dimiliki. Mulai saat tahun ajaran dimulai, dan memilih permainan kesukaan mereka untuk dimainkan bersama guru mereka. Seperti murid kelas 5, saya yang selalu memainkan Kick the Can. Saran saya, Anda sebaiknya ikut bergabung dengan anak-anak di tempat bermain di hari-hari pertama sekolah mereka. Dan Anda perlu memimpin permainan apapun, bukannya menjadi peserta dalam permainan mereka. Jika Anda adalah guru sekolah dasar atau sekolah menengah, bagaimana dengan ide untuk memimpin sebuah kelompok yang menyenangkan, seperti yang dilakukan Jerry Linanin dan teman kerjanya bersama sekelompok murid kelas 9?